Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Irigasi tidak berfungsi, ratusan hektar sawah di Subang terendam banjir sehingga para petani terancam gagal panen. Operasi pasar beras murah terus diburu warga lantaran beras tidak hanya mahal, tapi juga sulit didapat. Dampak petani padi gagal panen, usaha penggilingan ikut terdampak karena tidak ada pemasukan. Harga berbagai jenis beras di Jawa Barat tak kunjung turun, malah makin mahal. Operasi pasar beras murah yang digelar pemerintah akhirnya menjadi pilihan warga sehingga diserbu. Harga beras di operasi pasar dirasa warga lebih masuk akal dan terjangkau. Beras tidak hanya mahal, namun kini malah makin sulit didapat. Tidak heran warga Sumedang rela antre berjam-jam di alun-alun Tegal, Sumedang Utara, Senin pagi. Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Bulog Cabang Bandung menggelar operasi pasar beras murah untuk mengatasi kesulitan warga. Harga beras dijual murah, Rp10.000 per kilogram. Padahal di pasaran beras medium sudah dijual seharga Rp15.000 per kilogram dan beras premium Rp17.000 per kilogram. Agar semua mendapat bagian, setiap warga hanya boleh membeli 10 kg beras. Namun jumlah ini dirasa warga sudah sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berapa banyak Bu? Belum? Beli 2 karung aja. Rencana? Kasihnya 2 dah. Oh. Beli 2. Kalau di pasaran emang gimana sih sekarang? Pasaran mahal, 16 1 Di sini kilonya. berapa? Ini 5 kilo 50.000. Bu, tadi ngantri berapa lama? Udah 1 jam. 1 jam ya. ngantri. Sama siapa? Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menggelar operasi pasar selama 5 hari berturut-turut di 5 lokasi agar warga tidak kesulitan mendapatkan beras namun dengan harga murah. Kewajiban kami untuk mengendalikan harga agar kembali normal. Karena itu kami melaksanakan operasi pasar. Jadi sasarannya ya agar harga terjangkau dan pasokan memadai. Operasi pasar kami akan lakukan di 5 lokasi. Untuk tahap pertama ini, yang pertama di Sumedang Utara, sekarang kemudian di Situraja, di Tanjung Sari, Cimanggung, dan Jatinangor 5 hari. Setiap lokasi nantinya akan dialokasikan beras sekitar 10 ton. Operasi beras murah akan terus digelar sampai harga dan pasokan beras kembali normal. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Mahalnya harga beras diduga karena banyak petani padi gagal panen sehingga pasokan beras berkurang. Merosotnya hasil panen petani juga berdampak kepada penggiling padi di Garut. Sebab saat ini permintaan penggilingan padi menurun, otomatis pemasukan mereka anjlok. Sudah sepekan harga beras di Kabupaten Garut tak kunjung turun. Diduga menurunnya hasil panen petani menjadi penyebab harga beras mahal. Kondisi itu juga membuat beras langka di pasaran. Petani gagal panen otomatis berdampak kepada pengusaha penggilingan padi di Kampung Cigadok, Pasirwangi, Kabupaten Garut. Karena permintaan penggilingan gabah dari petani menurun. Biasanya dalam 1 hari penggiling padi bisa memproduksi 2 ton beras. Namun saat ini mereka hanya mampu menghasilkan setengah ton beras per hari. Sekarang kan panennya lagi nggak maksimal gitu, paling 50%-an lah. Biasanya sih 2 ton, 1,5 ton, sekarang cuma ada 5 kintal, paling 6 kintal gitu. Itu 1 ton. Itu penurunan itu akibat apa? Akibat gagal panen bisa jadi gitu. Jadi yang panennya berkurang gitu? Iya, panennya berkurang. Selain faktor cuaca, sulitnya mendapatkan pupuk subsidi juga menjadi salah satu faktor gagal panen. Kenaikan harga beras diprediksi masih akan terjadi hingga musim panen raya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Tidak hanya beras, harga telur juga terus naik. Di Karawang, harga telur bahkan naik hampir tiap hari karena pasokannya berkurang.
Selama 4 hari terakhir, harga telur di Pasar Batu Karawang naik tiap hari. Dari Rp24.000 kini sudah menjadi Rp30.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tanda-tanda kenaikan harga telur sudah terjadi sejak selesai pencoblosan 14 Februari lalu. Kurangnya pasokan dari peternak ayam menjadi pemicu harga telur mahal. Berapa sekarang kenaikannya? Rp30.000 per kilo. Oh, harganya Rp30.000 per kilo. Ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 28, 27. Sebelum 28, 24 ya? Ya. 24, 25. Ya. Naiknya tiap hari apa gimana? Hah? Naiknya tiap hari apa gimana? Tiap hari. Tiap hari. Kalau sekarang dari 25 sampai 30 sekarang. 30. Itu berapa hari, Pak? Itu pakisan penyolokan itu tanggal 14 hari mulai naiknya. Oh, dia kenaikannya dari mulai tanggal 14 sampai sekarang. Sekarang. Pembeli gimana, Pak? Ada yang komplain atau gimana? Ada yang komplain. Ada yang komplain. Ada. Gimana katanya komplainnya? Oh, telur naik terus. Mahalnya harga telur berdampak langsung pada turunnya omset penghasilan para pedagang karena pembeli menjadi berkurang. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Harga kebutuhan bahan pokok seperti sayuran dan ketela di Jawa Barat merangkak naik. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok berdampak kepada pedagang makanan. Harga kebutuhan pokok saat ini sedang tinggi-tingginya. Selain beras, kini harga cabai di pasar Cikurubu Kota Tasikmalaya mahal. Cabai keriting merah kini dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Cabai merah besar dijual seharga Rp110.000 per kilogram. Cabai rawit hijau juga naik 100% menjadi Rp50.000 per kilogram. Namun yang menjadi perhatian warga yaitu harga tomat. Tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp3.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp16.000 per kilogram, naik sekitar Rp13.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan pokok berdampak kepada pemilik warung makan. Meski harga bahan baku masakan mahal, pedagang tidak berani menaikkan harga jual makanan karena mereka takut ditinggal oleh pembeli. Konsekuensinya, keuntungan mereka pun menipis. Ini sayuran gimana harganya? Wah, luar biasa. Mahal ya, Bu? Iya. Nah ini kalau mahal kayak gini gimana nih? Penjualan apakah dinaikkan atau seperti apa? Oh, enggak, penjualan tetap segitu. Iya. Paling yang untungnya berkurang lah, Pak. Kalau dijual lagi yang belinya kurang, Pak. Oh, kalau dinaikin ya? Iya, dinaikin pembelinya. Tak mau kalah dengan cabai dan tomat, harga ketela di Pasar Rebo Purwakarta juga ikut naik. Ketela atau ubi jalar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram, kini harganya menyentuh Rp9.000 per kilogram. Naiknya harga ketela dipicu pasokan dari petani sulit, sehingga pasokan di pasaran berkurang. Barangnya susah atau gimana? Barangnya susah, nggak ada barangnya. Yang ngirimin nggak ada? Ngirim nggak ada. Berarti panennya lagi nggak ada, Pak? Iya, nggak ada. Kalau Warga saat ini berharap pemerintah bisa menstabilkan seluruh harga kebutuhan bahan pokok agar mereka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.